Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahudi. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Izinkan saya mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sistem Informasi Pemasaran Berbasis Web. Yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, sistem pemasaran tradisional yang hanya mengandalkan metode offline mulai dirasakan kurang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah untuk menggunakan teknologi internet sebagai sarana utama untuk mencari informasi, berbelanja, dan berinteraksi dengan perusahaan, mengharuskan para pelaku bisnis untuk beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya ada sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau SIP adalah sistem yang dirancang untuk mendukung kegiatan pemasaran dengan mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data untuk mengambil tindakan atau sebuah keputusan. Sistem informasi adalah komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, lalu memproses dan menyimpan dan mendistribusikan informasi dalam konteks pemasaran. SIP digunakan untuk mengelola informasi terkait pasar, pelanggan, kompetitor, dan tren industri yang relevan. Selanjutnya, ada 3 perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web. Yang pertama yaitu model pemasaran dan segmentation. Dan yang kedua, sistem informasi dan pengambilan keputusan dalam pemasaran. Dan yang ketiga, keunggulan dan tantangan sistem informasi pemasaran berbasis web itu sendiri. Selanjutnya, komponen utama dalam sistem informasi pemasaran berbasis web, yaitu basis data. Basis data adalah tempat menyimpan informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk berbagai aktivitas seperti pemasaran, data pelanggan, riwayat transaksi, referensi produk, dan analisis perilaku konsumen. Sistem informasi pemasaran berbasis web memerlukan pengelola data yang efisien agar dapat memberikan wawasan yang relevan bagi pemasar dalam merancang strategi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada server web. Server web bertanggung jawab untuk mengelola permintaan dari pengusaha atau customer yang mengakses situs web. Perusahaan server ini memastikan bahwa data yang diperlukan tersedia dengan cepat dan dapat diakses kapan saja sehingga pelanggan tidak mengalami keterlambatan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ada analisis kebutuhan sistem pemasaran berbasis web. Proses analisis kebutuhan adalah langkah awal yang sangat penting dalam merancang sistem informasi pemasaran berbasis web. Menurut Heinemann et al. 2010, mengemukakan bahwa analisis kebutuhan mencakup identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari pengguna pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu ada perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web yang lanjutan, yaitu perancangan sistem informasi pemasaran berbasis web harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan efisien. Menurut Alan et al. 2009, mengusulkan pendekatan Object Oriented Design atau OOD untuk merancang sistem berbasis web dengan menggunakan Unfit Modeling Language atau UML. Perancang dapat menggambarkan komponen sehingga memudahkan pengembang sehingga untuk memahami dan mengimplementasikan desain tersebut. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam implementasi sistem informasi pemasaran berbasis web. Jadi implementasi sistem informasi pemasaran berbasis web dapat menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun operasional,
Berdasarkan penelitian Melia Widiana et al. 2013, ada beberapa tantangan yang sering dihadapi dalam penerapan sistem ini. Antara lain, tantangan pertama yaitu keamanan data dan privasi. Salah satu tantangan utama dalam sistem pemasaran berbasis web adalah menjaga keamanan data, baik data pelanggan, konsumen, dan data perusahaan. Baik juga data transaksi, data harga, dan data lain-lain. Menurut buku Coulter dan Armstrong tahun 2012, menekankan pentingnya perlindungan data pribadi pelanggan agar terhindar dari penyalahgunaan informasi dan serangan cyber. Yang kedua yaitu ada integrasi dengan sistem yang ada. Banyak perusahaan yang telah memiliki sistem informasi lain yang tidak integrasi. Jadi kita harus memiliki data yang lama, tapi juga harus memiliki data yang baru. Menurut buku Kendall dan Kendall tahun 2010, menyarankan agar proses migrasi dan integrasi dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gangguan operasional. Dan yang terakhir yaitu adalah adaptasi pengguna. Jadi pengguna, baik karyawan maupun perusahaan atau mungkin pelanggan, mungkin menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru. Oleh karena itu, pelatihan dan dukungan teknis harus optimal. Menurut buku Hermawan Kertajaya 2006, menyarankan agar perusahaan memberikan edukasi yang cukup pengguna, kepada perusahaan, pada pelanggan, kepada siapapun itu, agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dalam materi sistem informasi pemasaran berbasis web adalah perancangan sistem informasi berbasis web serta bagaimana sistem ini dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pemasaran. Berdasarkan pembahasan yang telah saya lakukan, beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, pentingnya sistem informasi pemasaran berbasis web. Yang kedua, komponen utama dalam sistem informasi pemasaran berbasis web. Yang ketiga, analisis kebutuhan dan perancangan sistem. Yang keempat yaitu tantangan dalam implementasi. Yang kelima yaitu solusi untuk tantangan implementasi. Dan yang keenam adalah keunggulan sistem pemasaran berbasis web. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan tentang materi sistem informasi pemasaran berbasis web ini. Selebihnya saya pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.